Bocah buta itu demi menyelamatkan ibunya yang terbaring sakit, pergi ke pinggir jalan untuk mengemis. Kebetulan saat itu Presdir sedang inspeksi ke perusahaan. Melihat bocah itu, dia langsung mengosongkan dompetnya dan memberikannya. Bocah itu demi bisa berterima kasih nanti, segera bertanya nama pria itu. Tak disangka setelah mendengar namanya, bocah itu langsung meloncat memanggilnya ayah. Ternyata dulu ibunya pernah bilang, ayah yang belum pernah dia temui bernama itu. Tapi Presdir kebingungan, karena sejak lulus kuliah dia mengaku belum pernah menyentuh wanita. Dia pun mengira bocah itu ingin menipunya. Tanpa banyak bicara langsung pergi meninggalkannya. Hanya menyisakan bocah itu menangis diam di tempat. Adik perempuan Presdir yang melihat kejadian itu merasa ada yang janggal. Dia lalu menghampiri dan bertanya lebih lanjut. Tak disangka dia malah melihat bocah itu mengenakan liontin pusaka keluarga. Demi mencari tahu kebenarannya, dia segera mengambil sehelai rambut bocah itu untuk tes DNA. Sebelum pergi dia sempat mengambil fotonya dan berpamitan. Di rumah sakit bocah itu dengan gembira memberitahu ibunya bahwa dia telah bertemu ayahnya. Namun tak lama ia kembali murung karena merasa sang ayah tidak menyukainya. Ibunya menduga mungkin Presdir masih menyimpan dendam padanya. Padahal dulu ia memilih pergi karena tak ingin keluarganya membebani pria itu. Dulu setelah berpisah dengan pria itu, tak lama kemudian wanita itu sadar kalau dirinya hamil. Akhirnya dia memutuskan membesarkan anaknya seorang diri. Karena faktor genetik, bocah itu terlahir buta. Dan ibunya pun jatuh sakit karena terlalu lelah bekerja. Di tengah percakapan mereka, kepala perawat masuk dan memberitahu bahwa tagihan rumah sakit sudah menumpuk. Jika tidak segera dilunasi hari ini, mereka akan dipaksa keluar. Bocah itu langsung berlutut dengan berlinang air mata, memohon agar ibunya tidak diusir. Ia pun menyerahkan semua uang yang barusan dia dapat. Namun uang itu masih jauh dari cukup. Demi menyelamatkan ibunya, bocah itu pergi lagi mencari cara mendapatkan uang. Ibunya yang melihat punggung anaknya perlahan menjauh, hanya bisa menangis dalam diam. Bocah itu lalu pergi ke sebuah tempat pegadaian, ingin menukar liontin pusaka itu dengan uang untuk biaya rumah sakit. Manajer pegadaian yang melihat dia buta, langsung berniat jahat, menyebut liontin bernilai jutaan dolar itu hanya seharga $10.000. Bocah itu tak sempat berpikir panjang, langsung menyetujuinya karena butuh uang untuk ibunya. Begitu dia pergi, muncullah wanita licik, yang ternyata adalah sepupu Presdir dan pemilik pegadaian. Manajer yang bangga menceritakan kalau dia baru saja membeli liontin mewah dengan harga murah. Langsung ditampar oleh wanita itu, karena liontin itu adalah warisan turun-temurun keluarga Presdir. Manajer pun baru sadar kalau dirinya dalam masalah besar. Dia buru-buru bilang liontin itu dibeli dari seorang bocah miskin, yang pasti dia pikir adalah pencuri. Mendengar ini, wanita licik itu langsung memerintahkan bawahannya untuk segera mencari bocah itu, karena dia ingin menginterogasinya sendiri. Di sisi lain, Presdir sedang makan malam bersama keluarga, dan ibunya mulai membahas soal pernikahan. Kesal dengan tekanan itu, Presdir langsung mengatakan bahwa seumur hidupnya dia tidak akan menikah. Pernyataan itu hampir membuat kakeknya terkena serangan jantung. Untuk mengalihkan suasana, adik perempuannya menceritakan soal bocah buta pagi tadi, yang kemungkinan besar adalah cucu pertama keluarga mereka. Seluruh keluarga langsung penasaran, namun Presdir langsung menyebut bocah itu penipu. Adik perempuannya kemudian menjelaskan bahwa dia telah mengirim rambut bocah itu dan rambut Presdir untuk tes DNA. Belum selesai bicara, asisten keluarga masuk membawa hasil tes tersebut. Saat semua membuka laporan hasilnya, mereka langsung terdiam tak percaya.